Welcome to my channel, DNA.12 Education. Oke, students, kembali lagi pada program spektakuler kita, yaitu Super Intensif SBMPTN dan SIMAK, ya. Kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Hari ini kita kembali membahas soal-soal persiapan SBMPTN dan SIMAK, ya. Buat adik semua yang belum bergabung pada channel ini, silahkan bergabung melalui WhatsApp 082 1256 12569 pada program Super Intensif persiapan SBMPTN dan SIMAK. Oke, adik semua, hari ini kita masuk pada pelajaran tes potensi skolastik atau yang disingkat dengan TPS. Sudah tidak ragu-ragu lagi, sudah tidak sabar lagi ya, kita akan membahas soal-soal tes potensi skolastik. Silakan adik semua buka soal yang sudah di-share lewat WhatsApp group. Kita akan coba cek jawaban kalian masing-masing. Sudah siap? Yuk, kita mulai membahas tes potensi skolastik. Ya, kita langsung saja membahas soal-soal tes potensi skolastik. Ya, nomor 1 sampai nomor 12 siap untuk dibahas. Oke, adik semua, kita akan membahas kembali, mencoba review kembali tes potensi skolastik pada ranah penalaran umum. Ya, biasanya instruksinya adalah pilihlah kesimpulan yang paling tepat dari semua pernyataan atau premis yang tersedia pada setiap soal. Oke, ini dia tentang penalaran umum, ya. Yuk, kita review sedikit tentang konsep penalaran umum, ya. Konsep dari penalaran umum itu, ya, sebenarnya ada 3, yaitu modus ponens, tollens, dan silogisme. Ya, ulangi, modus ponens, tollens, dan silogisme. Namun sebelumnya kita review kembali tips penalaran umum. Yang pertama, pisahkan premis-premis dalam bentuk P dan Q. Yang kedua, semua pernyataan harus dalam implikasi, yaitu dalam bentuk jika, maka, atau dilambangkan dengan P lalu panah Q, ya, jika ada, ya. Yang ketiga, hati-hati kata kunci semua, sebagian, beberapa, kecuali, dan seterusnya. Yang keempat, coretlah kata-kata yang diulang, ya, tujuannya supaya mempermudah dalam mengambil kesimpulan. Dan yang kelima, lakukan penarikan kesimpulan umum. Nah, ini dia tips penalaran umum, ya. Jadi buat adik semua bisa melihat video-video saya sebelumnya tentang soal-soal tes potensi skolastik, ya. Silakan dibuka pada channel DNA.12 Education. Oke, nah, rumus umum untuk logika itu apa? Ya, tadi sudah saya sebutkan ada 3. Yang pertama, modus ponens. Jika P maka Q untuk premis pertama. Lalu untuk premis keduanya adalah P, maka konklusinya adalah Q. Perhatikan, ini dicoret, ya, konklusinya Q. Yang kedua adalah modus tollens. Premis pertama P maka Q, premis kedua ingkaran Q, maka konklusinya ingkaran P. Ya, caranya coret, sisanya P dan negasi, maka jawabannya negasi P. Paham di situ, ya. Yang ketiga, silogisme. Premis pertama jika P maka Q, premis kedua jika Q maka R, maka konklusinya adalah
jika P maka R. Caranya gimana? Coret, coret. Misalnya adalah jika P maka R. Ya, paham sampai sini ya? Bagaimana penarikan kesimpulan pada ranah penalaran umum. Jadi adik-adik semua usahakan ya pernyataan-pernyataan atau premis-premisnya dalam jika maka. Tetapi tidak semua soal dalam jika maka ya, nanti kita lihat ya. Yuk kita lanjutkan pada soal-soal penalaran umum. Kita lihat nomor 1. Ya, ini dia soal pertama. Silakan adik cek jawaban semua ya. Kita akan cek jawaban. Ya, ini dia. Jika di rumah ada bapak, ya, maka ibu belanja di pasar. Itu sebagai premis pertama. Premis kedua, jika ibu belanja di pasar, maka anak-anak makan daging. Ya, perhatikan pilihan gandanya ada A, B, C, D, E. Nah, bagaimana? Jawabannya apa? Oke, yuk kita bahas. Yang pertama adalah kita tuliskan premis pertama, yaitu jika di rumah ada bapak, maka ibu belanja di pasar. Ya, ini dia premis pertamanya ya, yang ini. Yang premis pertamanya adalah ini ya, jangan lupa. Premis pertamanya adalah ini. Oke. Premis kedua, jika ibu belanja di pasar, maka anak-anak makan daging. Ya, ini dia premis keduanya ya. Oke, ini paham ya? Jadi P, jika di rumah ada bapak, maka ibu belanja di pasar. Sedangkan Q-nya, jika ibu belanja di pasar, maka anak-anak makan daging. Bagaimana konklusinya? Oke, kita kembali dulu pada rumus logika. Masih ingat rumus logikanya? Ya, ini dia. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R. Maka konklusinya, jika P maka R. Oke, perhatikan di sini cara menjawab soalnya ya. Perhatikan. Jika di rumah ada bapak, nah kita sebut itu sebagai P. Ya, ini sebagai P. Paham? Maka ibu belanja di pasar. Kita sebut itu premis Q. Oke, paham seperti ya? Kita sebut ini sebagai Q. Lalu selanjutnya adalah jika ibu belanja di pasar, oh berarti diulang. Berarti dia tetap Q. Ya, ini tetap Q. Karena diulang ya dari sebelumnya. Maka anak-anak makan daging. Oh, pernyataan yang lain. Ya, berarti ini adalah R. Paham sini ya? Ini sebagai apa? R. Oke, perhatikan. Jadi premis-premis ini harus berbeda. Oke, menurut rumus silogisme, ya, silogisme. Perhatikan ini, yang ini ya. Oke. Jika P maka Q, jika Q maka R. Konklusinya jika P maka R. Ya, kita coret yang sama. Coret, coret. Nah, jadi hasilnya jika P maka R. Berarti harus tinggal apa? P dan R. Ya, ya harus tinggal apa? P dan R. Ya, berarti ini kita coret. Yang ini juga kita coret. Paham sini? Oke. Nah, hasilnya adalah jika di rumah ada bapak, maka anak-anak makan daging. Nah, itu dia konklusinya. Oke. Paham sini? Ya. Paham ya? Oke. Jadi konklusinya apa? Jika di rumah ada bapak, maka anak-anak makan daging. Nah, itu dia konklusinya. Nah, oke.
Jika di rumah ada bapak, maka anak-anak makan daging. Paham situ? Oke, nah itulah kesimpulan dari soal nomor 1 ya. Sangat mudah ya. Ya, penarikan kesimpulan secara silogisme ya. Kita hanya mencoret-coret pernyataan yang sama saja. Oke, jadi jawabannya apa, Bang? Jawabannya adalah jika di rumah ada bapak, maka anak-anak makan daging. Jawabannya adalah mana ya? Ya, jawabannya adalah B. Ya, jawabannya adalah B. Jika ada bapak, maka anak-anak makan daging. Paham sini? Sangat mudah ya. Oke, itu dia penalaran umum. Oke. Kita lanjut yuk. Kita lihat soal nomor 2. Ya, kita lihat soal nomor 2. Sudah siap? Silakan cek jawaban kalian. Ya, soal nomor 2. Iya. Jika bepergian ke Timbuktu, maka harus datang ke Patena. Jika datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Oke, ini kayaknya mirip lagi seperti soal nomor 1. Sudah siap? Oke, lihat. Kita ulang lagi prinsip silogisme ya. Premis pertama P maka Q. Oke. Yang kedua jika Q maka R. Hasilnya adalah jika P maka R. Oke, perhatikan di sini yang mana P, yang mana Q, ya ini sangat mudah. Oke, perhatikan. Oke, kita lihat di sini ya. Yang mana P ya? Ya, ini adalah P. Jika bepergian ke Timbuktu, ya, ini adalah P. Lalu Q-nya adalah harus datang ke Patena ya. Harus datang ke Patena. Berarti ini adalah Q. Oke. Paham ya? Ya. Lalu jika datang ke Patena, diulang lagi ya. Berarti ini Q lagi. Oke. Maka harus melalui jembatan Torosi ya, berarti ini sebagai R ya, sebagai R. Nah. Oke, paham ya di sini ya? Ini sebagai R. Nah, perhatikan di sini ada di sini yang diulang ya, sama seperti tadi prinsip dari silogisme yang ini ya, perhatikan semua. Oke, yang sama dicoret, coret. Sisanya jika P maka R. Paham terus ini ya? Oke. Nah, karena sudah jelas, kita bisa melihat kesimpulannya apa? Oke. Kesimpulannya apa dah? Kesimpulannya adalah jika bepergian ke Timbuktu, maka harus melalui jembatan Torosi. Oke, maka harus melalui jembatan Torosi. Mana itu jawabnya? Oke, ada nggak jawabannya? Jika bepergian ke Timbuktu, ya, jika bepergian, ya, jika bepergian ke Timbuktu, maka harus melalui jembatan Torosi. Oke, jelas ya jawabannya. Berarti yang mana tuh? Loh, kalau kita lihat di pilihan ganda tidak ada jika maka. Adanya sebagian dan semua. Oke, ini sangat mudah.
Jika bepergian ke Timbuktu maka harus melalui jembatan Torosi. Ini ekuivalen dengan semua yang bepergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi. Ya, jadi jawabannya adalah D. Jelas sampai sini? Cara jawabnya. Ya, jawabannya adalah D. Oke, ya jelas ya. Iya, jadi jika bepergian ke Timbuktu maka harus melalui jembatan Torosi, sama dengan semua yang bepergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi. Jelas ya? Oke, cek jawaban kalian apakah benar atau tidak ya, dicek. Ya, buat yang benar, selamat. Buat yang masih salah, silakan belajar lagi. Oke, kita lihat soal nomor 3. Ini dia soal nomor 3. Semua pengunci adalah pengaman. Beberapa pengaman adalah rantai. Gimana jawabnya? Ya, ini dia soal yang sangat mudah. Pada video sebelumnya saya sudah membahas ya. Di sini ada kata kunci yaitu apa? Semua dan beberapa. Masih ingat irisan dari semua dan beberapa? Ya, irisan dari semua dan beberapa adalah sebagian atau beberapa. Oke. Nah, trik berikutnya adalah kata-kata yang sama kita coret. Nah, di sini ada yang diulang yaitu pengaman. Kita coret. Berarti kesimpulannya adalah ya, seperti tadi yang saya sebutkan bahwa irisan dari semua dan beberapa adalah sebagian atau beberapa ya, sebagian atau beberapa itu sama ya, ini irisannya. Nah, sehingga jawabannya adalah seperti berikut. Sebagian pengunci adalah rantai. Itu jawabannya. Adakah di jawaban atau di pilihan ganda? Tidak ada. Ya. Nama lainnya ini adalah sebagian pengunci adalah tidak rantai. Itu sama artinya. Adakah sebagian pengunci adalah tidak rantai? Tidak ada. Nah, ekuivalennya kita balik. Sebagian rantai bukan pengunci. Itu sama artinya. Ya, itu bisa dibolak-balik. Jadi jawabannya adalah C. Ya, jawabannya adalah C. Paham ya? Jadi jawabannya adalah C. Paham sampai sini? Ya, silakan buka video saya sebelumnya pada pembahasan soal-soal TPS ya, supaya lebih paham lagi. Ya, itu dia soal yang ketiga. Bagaimana? Benar semua? Oke, yuk kita cek soal yang keempat. Soal yang keempat. Semua peserta seminar memakai baju bertanda khusus. Pak Arman peserta seminar. Di sini ada kata kunci tidak? Tidak ada ya, hanya ada kata semua. Ya, kalau semua ya tidak terlalu bermasalah. Ya, kecuali ada semua, sebagian, dan semua beberapa. Nah, itu harus cari irisan. Nah, ini sebenarnya soal yang sangat mudah. Oke, perhatikan. Kita hanya meminimalkan atau meng-cancel kata-kata yang sama. Kita coret saja. Di atas ada kata peserta seminar, di bawah juga ada peserta seminar. Jadi kita coret. Nah, kata-kata yang terakhir adalah semua memakai baju bertanda khusus. Nah, semua ini diganti dengan Pak Arman. Jadi kesimpulannya, Pak Arman memakai baju bertanda khusus. Oke, sangat mudah ya soal ini. Sangat mudah. Bagaimana cek jawaban? Cek jawaban? Oke. Ya, yang masih belum bergabung melalui channel DNA.Hantu Education, silakan lewat 082 1256 12569. Pendaftaran gratis. Silakan cek.
Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Soal berikutnya, yaitu soal yang kelima. Semua orang memperhatikan A ketika masuk kota X atau Y. Pak Danu masuk kota X. Nah, ini soalnya sangat mudah. Silakan mencoret kata-kata yang sama, yaitu ya, masuk kota X atau Y. Ya, ya, yang samanya di bawahnya, pernyataan yang bawah adalah masuk kota X. Nah, ini kita coret. Nah, dalam hal ini di atas pernyataannya adalah masuk kota X atau Y, di situ sudah tidak berpengaruh sebenarnya karena ada kata atau. Jadi kita coret saja kata-kata yang sama, yaitu masuk kota X atau Y untuk pernyataan pertama dan masuk kota X untuk pernyataan kedua. Ya, dianggap sama. Nah, sisanya adalah semua orang memperhatikan A, lalu ada Pak Danu. Nah, berarti konklusinya Pak Danu memperhatikan A. Paham sampai sini? Sangat mudah ya, soal-soal tes potensi skolastik. Silakan cek jawaban kalian bagaimana? Ya, sudah paham belum? Oke, ya selamat yang sudah paham ya. Yuk kita lanjutkan soal berikutnya. Apa itu? Ya, ranah penalaran kuantitatif. Ya, ini bicara hitung-hitung ya, logika di sini. Oke, biasanya instruksinya adalah pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke. Sudah siap? Kita akan cek jawaban pada ranah penalaran kuantitatif. Ya, kita mulai nomor 1. Oke, soal nomor 1. Yaitu soal nomor 6 ya, kita lanjutkan. Pertanyaannya, 2013 dikurang 2015 ditambah 2018 dikurang 2019 dalam kurung. Ditambah buka kurung 2015 dikurang 2010 tambah 2019 dikurang 2018. Iya, itu dia soal nomor 6. Sudah siap jawabannya? Oke, soal ini sangat mudah. Dalam soal-soal kuantitatif pada TPS, kita harus mengerjakannya dengan cukup cepat dan tricky. Artinya tricky adalah harus menggunakan cara-cara yang sangat simple. Nah, adik-adik semua, jangan mengerjakan soal ini dari kiri ke depan. Jangan 2013 dikurang 2015 berapa. Lalu ditambah lagi 2018 berapa. Lalu dikurangi 2019 berapa. Ya, itu bukan pengerjaan yang efektif. Nah, cara yang paling efektif adalah mencari pasangan. Perhatikan pasangan yang berikut. 2015 dan 2015. Perhatikan, sebelah kiri tandanya minus. Sebelah kanan tandanya adalah plus. Sampai di sini. Ya. Berarti mereka saling meniadakan. Nah, demikian juga dengan angka 2018, ya. Di sebelah kiri positif, di sebelah kanan negatif. Ya, ini juga saling meniadakan. Oke, paham sampai sini? Ya. Nah, demikian juga yang 2019. Oke. Di sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif. Berarti mereka saling meniadakan. Paham sampai sini? Ya, ingat ya, mengerjakan harus benar-benar efektif. Nah, bersisanya adalah 2013. Oke. Dan 2010. Nah, dalam hal ini 2010 adalah negatif ya. Negatif 2010. Nah, otomatis jawabannya adalah 3. Oke. Sangat mudah ya. Jawabannya adalah 3. Oke, bagaimana jawabannya? Silakan kerjakan secara efektif ya. Soal-soal kuantitatif, silakan dikerjakan dengan seefektif dan secepat mungkin. Ya, jelas di sini? Oke. Lanjut. Kita lihat soal berikutnya, soal nomor 7. Kita perhatikan soal nomor 7.
Bentuk pecahan dari 0,5 ditambah 0,3333 dan seterusnya adalah, oke, kita lihat jawabannya. Oke. Ya, ini adalah soal yang sangat mudah ya. Seperti kita ketahui 0,5 itu berarti setengah, betul ya? Sedangkan 0,33 adalah sepertiga. Oke, perhatikan di sini. 0,5 adalah setengah, sedangkan 0,333 adalah sepertiga. Apakah kalian kesulitan dalam mengubah bilangan 0,333 dan seterusnya menjadi sepertiga? Nah, ini ya, di sini saya coba sharing cara mengerjakannya dengan cepat. 0,333 ya, dan seterusnya, caranya seperti ini, sangat mudah mengubah ini. Oke, angka yang diulang berapa? 3. Ya, angka yang diulang adalah 3. Lalu kamu tuliskan per, ya. Lalu kamu tuliskan 10, berapa digit yang diulang? 1, kan angka 3. Berarti di sini pangkat 1. Dikurangi 1. Nah, jawabannya adalah 3/9. Atau disebut sepertiga. Paham sampai sini? Oke, kalau belum paham nih saya kasih contoh lagi. Misalkan saya punya 0,12, 12, 12 ya, dan seterusnya. Nah, perhatikan angka yang diulang berapa? Angka yang diulang adalah 12. Nah, kamu tulis 12. Nah, gitu. Lalu per 10 pangkat berapa digit yang diulang? Ada 2. Ya, ada 2 angka yang diulang. Betul ya? Nah, karena ada 2 angka yang diulang, berarti di sini kita tuliskan 10 pangkat 2 dan dikurangi 1. Jadi jawabannya adalah 12/99. Paham sampai sini ya? Cara mengerjakannya? Paham? Oke, saya ulang lagi, misalkan 0,567, 567, 567 dan seterusnya. Nah, ini bisa ditulis seperti berikut. Nah, perhatikan, angka yang diulang adalah 567. Kamu tulis 567. Lalu per, nah ada berapa angka yang diulang? Ada 3 ya, ada 3 digit. Jadi 10 pangkat 3 dikurang 1. Lalu begitu caranya. Jadi jawabannya 567 per 999. Paham sampai sini cara mengubahnya? Oke, ya kita lanjutkan. Jadi menurut soal bentuk pecahan dari 0,5 ditambah 0,33 tinggal kita kerjakan saja. Berarti setengah ditambah sepertiga. Oke. Nah, KPK-nya di sini 6. Berarti di sini adalah 3 ditambah 2. Jadi jawabnya adalah 5/6. Nah, paham sampai sini? Ya, saya ulangi sekali lagi ya. Mengerjakan soal kuantitatif, kerjakan dengan secara seefektif mungkin dan wajib cepat karena waktunya sangat terbatas. Jelas sampai sini? Oke, silakan cek jawaban kalian. Apakah jawaban kalian benar atau tidak? Oke, adik-adik semua, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Soal nomor 7. Sudah selesai, kita ke soal nomor 8. Ini dia soal yang ke-8. Untuk mengisi 4/7 bagian sebuah bak mandi dengan air diperlukan waktu 6 jam. Berapa waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya jika pengisian air dilakukan dengan laju yang sama? Perhatikan, ini soal sangat mudah ya. Kita ambil dulu pernyataannya, 4 bagian sama dengan 6 jam. Sisanya berarti 3 bagian. Betul ya? Sisa dari 4/7 adalah 3/7, yaitu 1 dikurang 4/7,
berarti sisanya 3/7 bagian. Paham ya? Karena di sini yang ditanya adalah sisanya. Oke? Nah, berarti kita akan tuliskan 3 bagian sama dengan X jam. Ini adalah perbandingan yang senilai. Kita tinggal tuliskan tanda garis. Lalu kita lakukan kali sila. Sehingga 4 kali X sama dengan 6 kali 3 atau 18 jam. Sehingga kita peroleh X sama dengan 4,5 jam. Sangat mudah ya soal ini. Soal-soal kuantitatif sangat-sangat mudah. Ya, pastikan kalian mengerti soal ini ya. Buat yang jawaban benar, selamat. Buat yang masih salah, belajar lagi. Mantap ya. Ya, kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 9. Ini dia. 3, 5, 7, 6, 10, 14, 12, dan seterusnya. Berapakah angka setelah angka 12? Oke. Bagaimana? Yuk. Ini diperlukan kejelian dalam menjawab soal. Pastikan kamu mengerti ya tentang barisan dan deret. Sudah tahu jawabnya belum? Ayo, cek jawaban. Dan sudah tidak sabar menjawabnya. Yuk kita lihat. Prinsipnya ini, ingat, seperti kalian ketahui, barisan yang kita tahu adalah barisan aritmatika, geometri, ada Fibonacci, ada barisan bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan asli, dan banyak hal. Oke. Namun di sini kamu perlu kejelian menjawabnya. Kalau kita ke barisan aritmatika, di sini tidak mungkin, ya, karena angkanya dengan beda yang berbeda-beda ya, dengan beda yang berbeda-beda. Jadi tidak mungkin kita lakukan aritmatika. Ya. Nah, kalau aritmatika kan mempunyai beda yang tetap. Sedangkan ini bedanya adalah 2, yang ini adalah 2, yang ini adalah malah -1. Oke, jadi bukan aritmatika. Demikian juga ini bukan geometri, bukan 5/3 sama dengan 7/5. Yang namanya geometri adalah 5/3 sama dengan 7/5. Berarti bukan geometri juga. Oke, bagaimana dari semua? Jadi jawabannya apa dong? Nah, pada tes potensi skolastik, ya, pada barisan dan deret, kamu harus benar-benar bisa mencari formulanya secara cepat. Oke, tidak harus aritmatika dari geometri atau Fibonacci atau yang lain. Tapi bisa lengkap dari 1 ke 5, dari 2 ke 6, seperti itu. Sudah tahu jawabannya soal ini? Ini dia jawabannya. Perhatikan polanya. Iya. Oke, kita lihat polanya. Ternyata 3 ke 6 dikali 2. Betul ya? 5 ke 10 dikali 2. Dan 7 ke 14 juga dikali 2. Jadi polanya kali 2. Setuju? Oke. Nah, demikian juga barisan setelah itu kita akan tahu bahwa, nah, kita akan lanjutkan pola ini ya. Kita lihat di sini polanya adalah dikali 2 ya. Tentunya di sini kan sudah ketahuan polanya adalah kali 2 ya. 3 dikali 2 jadi 6 ya. 5 jadi 10 ya. 7 jadi 14. Betul ya polanya ya, perhatikan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalau begitu, angka selanjutnya kita lihat. Nah, karena polanya dikali 2, 6 dikali 2 sama dengan 12. Oke, berarti selanjutnya adalah 10 kali 2. Berarti di sini adalah kita isi dengan, ya, 20. Di sini adalah 20. Paham sampai sini? Nah, dan seterusnya adalah 14 kita kali 2 lagi. Jadi ketemunya berapa? Ketemunya adalah 28. Paham sampai sini ya? Jadi pola bilangan ini adalah 2 kali lipatnya. Jelas sampai sini? Sangat mudah ya. Jadi jawabannya adalah 20 dan 28. Bagaimana? Paham ya? Sangat-sangat mudah. Oke, ini dia tentang pola bilangan. Kita lanjutkan ya ke soal berikutnya.
Ya, ini dia soal berikutnya, soal nomor 10. Kita lihat soal nomor 10. Jika segitiga ABC sama sisi, maka besar sudut BCD adalah, perhatikan, kalau dikatakan segitiga ABC sama sisi, berarti semua sudutnya adalah 60 derajat. Betul ya? Ingat ya, segitiga sama sisi, semua sudutnya berarti di setiap titik sudut adalah 60 derajat. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat segitiga ADC. Oke. Pada segitiga ADC, perhatikan ini, segitiga ADC. Ya, oke, gampang banget ya, segitiga ADC. Perhatikan, di sini ada sudutnya siku, ya, 90 derajat. Oke. Nah, karena ini adalah segitiga sama kaki, ya, berarti untuk di sini kita bisa hitung 180 dikurang 90 derajat per 2. Kenapa dibagi 2? Ingat, ini sama kaki, berarti kakinya sama. Oke, berarti sama dengan 45 derajat. Berarti masing-masing di sini adalah 45 derajat, dan ini juga 45 derajat. Paham sampai sini? Ya. Nah, pertanyaannya adalah, maka besar sudut BCD, ya. Sudut BCD berarti selisih, ya. Selisih yang mana? Ya. Sudut BCD di sini, sudut BCD adalah selisih dari mana? 60 derajat dikurang 45 derajat, ya. Jadi dapatnya adalah 15 derajat. Ya, bagaimana? Sangat mudah ya. Jawabannya adalah 15 derajat. Oke. Cek jawaban. Mantap. Oke. Mana berapanya yang jawab? Benar? Oke. Selamat ya. Buat yang belum belajar lagi. Ya, buat adik-adik semua yang belum bergabung di channel ini, silakan melalui WhatsApp 08212561259 ya. Oke, kita lanjutkan. Udah, kita lanjutkan ya soal berikutnya. Yuk, lanjut. Soal berikutnya masih seputar kuantitatif. Soal nomor 11. Ini dia. Perbandingan keliling bidang berwarna gelap dengan keliling bidang ABCD adalah, ulangi ya, perbandingan keliling bidang berwarna gelap dengan keliling bidang ABCD. Keliling, apa yang dimaksud dengan keliling? Keliling adalah jumlah atau jumlah total, panjang atau ukuran yang menutupi bidang. Jadi harus tertutup bidangnya. Oke? Jadi kalau kita mulai dari A, berarti harus kembali ke A. Kalau dimulai dari titik lain, harus kembali ke titik itu. Nah, kita anggap saja kita mulai dari A. Maka yang bidang gelap, kelilingnya adalah sebagai berikut. Ya, paham? Sekarang ya, keliling yang bidang gelap. Iya, ini dia. Nah, yang warna merah ini kita hitung. Ya, kita hitung. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi yang berwarna gelap itu ada 20, ya, 20 sisi. Oke, 20 rusuk atau 20 S kita katakan. Itu ya keliling. Jadi keliling itu dari A kembali ke A. Nah, sedangkan untuk bidang ABCD ini dia bidangnya. Iya. Loh, kalau begitu kelilingnya bagaimana yang berwarna hijau? Sangat mudah ya. Kita mulai dari A ya. Berarti untuk dari A lalu
kita tarik ke C. Dari ke C tarik ke D. Ya, dari D tarik ke B. Dari B tarik ke A. Itu dia keliling. Jadi kalau kita hitung ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, berarti ini 6. Sini juga 6. Sini juga 6. Sini juga 6. Oke, berarti yang warna hijau ada 24. Paham ya? Nah, berarti perbandingannya adalah kita sama-sama bagi 5 ya, angka ini. 5 atau 4? Oke, 4. Berarti 20 bagi 4 adalah 5, 24 bagi 4 adalah 6. Jadi rasionya adalah 5:6. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Mantap. Cek jawaban. Yuk, cek jawaban. Oke, jawabannya adalah B. Mantap. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya, masih seputar soal kuantitatif. Ya, ini dia soal yang ke-12. Jika potongan-potongan bola digambar, kubus berikut disusun. Saya ulangi, jika potongan-potongan bola digambar, kubus berikut disusun, maka banyaknya bola yang terbentuk adalah... Oke, siapa yang tahu? Ya, jawabannya berapa? Oke, jawabannya adalah ya, ini satu bagian ini ya, ini adalah 1/8 bagian bola. Ya. Jadi kalau ini 1/8, ini juga 1/8, ini ada 1/8, ada 1/8, ada 1/8, ada 1/8, ada 1/8, termasuk di ujung kiri pojok adalah 1/8. Oke. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul? Berarti 1/8 kali 8 bagian. Berapa tuh? Iya, jawabannya adalah 1 bola. Oke, mantap ya. Selamat buat kalian yang benar jawabannya. Yang belum benar jawabannya, silakan belajar lagi. Oke, mantap ya. Oke, adik-adik semua. Ya, ini dia beberapa soal TPS pada ranah penalaran umum dan kuantitatif. Ya, ikuti terus channel DNA.1-Education. Semangat terus dalam persiapan SBMPTN dan simak. Sukses selalu.